Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Para Pekerja. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan terdapat dalam Matius 20 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca cerita ini, jadi Yesus dia menggambarkan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama dengan seorang tuan rumah yang pada pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kemudian setelah mereka sepakat, akhirnya upah sedinar untuk kerja sehari. Nah, zaman dulu di Yudea atau di Palestina sana seperti kebiasaan bahwa para pria mereka berada di pasar, pergi ke pasar. Kemudian mereka menunggu ada seorang datang untuk mempekerjakan mereka. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam perumpamaan ini ada yang pagi-pagi mereka disuruh bekerja. Kemudian yang tuan tanah ini juga atau tuan kebun anggur, maka dia melihat juga pada jam 9 ada juga orang yang mau untuk bekerja. Jadi jamnya Yahudi jadi beda dengan jam kita. Kalau jam kita itu jam 9, jam Yahudi itu jam 3. Makanya kalau jam 12 bagi kita, mereka itu jam 6. Dan kemudian jam 9 bagi mereka, bagi kita itu jam 3 sore. Nah, itulah sebabnya mereka disuruh bekerja. Jadi pertama pagi-pagi benar sekitar jam 6. Kemudian atau dikatakan jam 1. Kemudian jam 3. Kemudian juga jam 6. Jam 9. Jadi jam 9 dia juga melihat bahwa ada orang yang di pasar. Dia suruh pergi bekerja. Kemudian yang terakhir itu adalah jam 11 atau bagi kita orang di timur, orang yang jam yang kita gunakan jam 5 sore atau jam 11. Jadi mereka datang untuk bekerja. Nah, setelah selesai bekerja, maka sudah malam. Maka tuan kebun anggur itu dia katakan kepada mandornya untuk panggil mereka yang bekerja yang pada sore hari. Jadi setelah dipanggil, mereka yang bekerja hanya 1 jam mendapatkan 1 dinar. Kemudian panggillah yang berikut yang bekerja pada jam 9, kemudian pada jam 6, dan yang masih pagi-pagi sama mendapatkan 1 dinar. Maka bersungut-sungutlah mereka yang bekerja pada pagi-pagi. Saudaraku yang kasih, akhirnya sang tuan tanah ini mengatakan bahwa kenapa kamu marah? Kita sepakat bahwa pada saat mau bekerja maka upahnya hanya 1 dinar. Dan akhirnya yang terjadi bahwa mereka bersungut-sungut. Akhirnya Yesus dia mengatakan di dalam ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu di dalam Matius 20. Kemudian
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku yang kasih, bagaimana kehidupan kita? Kita terkadang sudah lama kita bekerja bagi Tuhan. Ya mungkin kita bekerja jadi pemimpin jemaat, ya mungkin kita bekerja jadi pendeta, ataupun walaupun kita jadi anggota yang hanya mungkin biasa, tapi sudah lama. Akhirnya datang orang-orang yang mungkin baru di dalam kebenaran, tetapi bagaimana kehidupan kita yang sudah lama? Seharusnya yang kita sudah lama kita bersuka cita dengan ada jiwa-jiwa baru yang datang kepada kebenaran. Oleh sebab itu di sini ini menjawab pertanyaan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan Petrus dia mengatakan bahwa mereka sudah meninggalkan segala sesuatu. Apakah upah yang akan mereka peroleh? Saudara yang kasih, kerajaan sorga, semua yang menerima Yesus sebagai juru selamat, menghidupkan kehidupan Yesus, maka kerajaan sorga akan menjadi bagian mereka. Jadi saudaraku yang kasih, kita bekerja bukan untuk upah, karena upah itu otomatis itu akan Yesus berikan, akan Allah berikan kepada kita. Yesus ingin agar mereka yang terlibat dalam pelayanannya supaya tidak memburu upah. Tidak juga merasa bahwa mereka harus menerima ganti rugi atas semua yang sudah mereka lakukan. Kemudian apa? Tuhan mengukur hati dan upah dengan bijak. Dan oleh kasih yang murni, merendah seperti kanak-kanak akan membuat persembahan itu berharga pada pandangannya. Saudaraku yang kasih, di dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak memandang status kita, Tuhan tidak memandang kekayaan kita, Tuhan tidak memandang pendidikan ataupun jabatan. Tetapi dalam kita bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan menilai hati, kemurnian motif, keindahan tabiat, dan Dia mau agar supaya Roh Kudusnya kita miliki, sehingga di dalam kita bekerja, maka keserupaan dengan Kristus akan dinyatakan di dalam tabiat kita. Biarlah pada saat kita bekerja, apakah kita melakukan pekerjaan secara sekuler, maka kita harus bekerja sungguh-sungguh. Apalagi kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan, maka kita harus bekerja sungguh-sungguh, bekerja tanpa memperhatikan akan upah, karena upah itu sudah otomatis. Pada saat kita menyerahkan diri di dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita. Marilah kita bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja giat bagi Tuhan. Dengan demikian keselamatan akan tersedia, perhentian akan tersedia bagi mereka yang bekerja sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.